Shalom, salam sejahtera untuk kita sekalian. Perkenalkan, nama saya Obi Tampang Alo, Sarjana Pendidikan. Saya merupakan salah satu mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 1 tahun 2022 di kampus IKIP Siliwangi. Merupakan suatu kebanggaan tersendiri bisa bergabung bersama dengan rekan-rekan di IKIP Siliwangi, dan sampai saat ini sudah masuk pada tahap PPL. Sehari-hari saya mengajar di SMA YPK 2 Biak sebagai guru bahasa Indonesia. Saat ini saya akan menampilkan video proses belajar mengajar sekaitan dengan tugas PPL yang telah diberikan sebelumnya. Dan materi yang saya angkat adalah materi menulis teks laporan hasil observasi. Berikut videonya. Beri salam. Selamat Hari Baru. Bagi anak-anak sekalian, apa kabarnya hari ini? Baik. Sebelum kita masuk ke dalam pembelajaran ya, ada baiknya kalau kita berdoa bersama, semoga kita diberi kelancaran ya dalam pembelajaran hari ini, dan apa yang baru disampaikan bisa diterima dengan baik oleh kalian semua. Saya minta untuk teman kita yang Karisa untuk pimpin doa dalam pembelajaran. Pak Guru akan menyampaikan kepada kalian ya mengenai apa yang menjadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Jadi saat ini kita akan mempelajari tentang teks laporan hasil observasi. Nah, Pak Guru mau tanya dulu, kira-kira dalam kehidupan kalian sehari-hari ada tidak kegiatan-kegiatan yang kalian lakukan yang berkaitan dengan pengamatan? Ada tidak? Atau kalian mungkin pernah mengamati sesuatu, terus kamu laporkan ke orang tuanya? Pernah ya? Coba Derajat kasih contoh seperti apa Derajat? Ya, menerapkan satu sih di rumah ya. Ya. Derajat coba cek itu. Bagaimana keadaannya besi yang ada di belakang rumah itu? Nah, otomatis Derajat untuk bisa memberikan laporan kepada orang tuanya itu harus melakukan kegiatan pengamatan. Jadi sudah paham sekarang ya, observasi itu apa? Jadi kalau dikatakan observasi berarti adalah pengamatan. Nah, Pak Guru berharap setelah kalian mengikuti pembelajaran hari ini, ya Pak Guru menginginkan kalian mampu menelusuri atau mampu menganalisis struktur dari teks laporan hasil observasi. Selain itu, kalian juga mampu mengidentifikasi kaidah kebahasaan dari teks laporan hasil observasi. Dan nanti dari struktur dan kaidah kebahasaannya ini, kalian mampu menyusun teks laporan hasil observasi. Nah, kita akan menyimak sebuah video pembelajaran ya. Nanti Pak Guru akan menayangkan sebuah video. Tapi sebelumnya kita bagi kelompok dulu ya. Pak Guru akan membagi kelompok kepada kalian. Nah, kelompok yang pertama, Pak Guru sudah bagi Derajat, Lydia, Konstantina, Dewi, dan Agustina. Silakan mengambil tempat di mejanya, disusun ya. Semuanya sudah siap ya untuk menyaksikan tayangan video mengenai teks laporan hasil observasi. Jadi di dalam video ini nanti ada teks laporan hasil observasi yang berjudul pohon pisang. Kalian dengarkan baik-baik, dan nanti tentu kita akan mengupayakan ya untuk mencari struktur dan kaidah kebahasaannya. Jadi otomatis kamu harus tahu dulu apa saja yang menjadi struktur dan kaidah kebahasaan dari teks laporan hasil observasi ya. Nah, oke, sekarang coba kalian saksikan.
Ya, ternyata ada banyak informasi yang kita bisa dapatkan dari teks laporan tersebut ya. Dan itu dilakukan oleh orang lain dan dilaporkan kepada kita sebagai pembaca. Sehingga kita bisa memperoleh informasi sesuai yang kalian butuhkan. Jadi itulah pentingnya ya, kita berliterasi ya. Bisa membaca dari buku, bisa menyaksikan video, supaya kalian bisa menemukan banyak sekali informasi, apalagi informasi yang kalian butuhkan tentunya ya, sebagai siswa. Sekarang di hadapan kalian ini kan ada buku ya, ada buku dan juga ada gadget perlu diizinkan kali ini untuk bisa menelusuri atau mengamati, menganalisis, mencari tahu, mengidentifikasi apa sih yang menjadi struktur dari teks negosiasi dan apa kaidah kebahasaan dari teks negosiasi. Silakan berdiskusi, manfaatkan media yang ada di hadapan kalian untuk menemukan informasi tersebut ya. Silakan. Sudah ya? Ya, kalau sudah, kita bertanya jawab. Apakah struktur atau kaidah kebahasaan? Ada yang menemukan kaidah kebahasaan? Ayo, kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi apa saja? Menggunakan kata kerja. Ya, menggunakan kata kerja, apalagi? Kata sifat. Sinonim dan antonim. Sinonim itu apa? Persamaan kata bagus. Antonim? Iya, ini harus sudah tahu dari dulu ya. Terus? Penggunaan konjungsi, ada yang tahu konjungsi itu apa? Kata penghubung. Ya, kata penghubung. Bagus ya. Dan kata penghubung itu banyak jenisnya. Ya. Nah, nanti kita coba identifikasi ya. Dan siapa yang bisa kasih pendapat mengenai struktur dari teks laporan hasil observasi? Umum. Deskripsi bagian dan deskripsi manfaat. Nah, kalian sudah tahu strukturnya kan? Jadi Pak Guru harap nanti kalau setelah tahu strukturnya, pada saat kamu membaca sebuah teks laporan hasil observasi, kamu mampu mengidentifikasi ya, mana bagian definisi umumnya, mana bagian deskripsi bagiannya. Sekarang Pak Guru kasih kesempatan kalian untuk bertanya. Siapa yang mau bertanya seputar materi kita hari ini? Ada yang mau bertanya tidak? Ya, silakan. Tanya kan di dalam kaidah kebahasaan kan ada penggunaan kalimat kompleks dan sifat. Itu maksudnya menggunakan kata penghubung ya. Ini berbanding terbalik dengan kalimat simplex. Kalau kalimat simplex itu ya satu kalimat saja, tidak menggunakan kata penghubung. Ya, paham ya? Ya. Ada lagi yang mau bertanya? Silakan. Ya, silakan, Raja. Ya, kira-kira apa manfaat kalimat deskripsi? Kenapa sih dia mesti ada di dalam kalimat, di dalam teks laporan observasi? Begitu maksudnya, Derajat ya? Bagus, Derajat. Itu pertanyaan yang bagus ya. Kenapa sih mesti deskripsi ini menjadi ciri dari kebahasaan dari laporan teks laporan observasi? Karena kita harus mendeskripsikan atau menggambarkan kepada orang yang akan membaca laporan kita seputar apa yang kita amati tuh. Ya tidak? Ya. Misalnya, kalian disuruh mengamati warna suatu benda. Otomatis kamu harus menggambarkan kepada orang lain menggunakan kalimat deskripsi. Benda itu berwarna biru, ukurannya sekian. Nah, sampai di sini paham ya? Ini. Ya, kalau memang kalian sudah paham, coba kita mengerjakan lembar kerja yang Pak Guru sudah bagikan tadi ya di mejanya masing-masing. Silakan kalian kerjakan dan diskusikan bersama dengan teman kelompoknya ya. Kalian isi dan masing-masing kelompok nanti Pak Guru akan kasih kesempatan untuk melakukan presentasi hasil pekerjaan.
presentasikan sih. Jadi bentuk tersebut divisi umumnya itu pohon pisang atau merupakan tumbuhan berbentuk karena raksasa dengan batang semu yang permukaannya bagus. Sekarang bagian deskripsi bagiannya. Mulai dari yang mana? Deskripsi bagian itu dari tanaman ini sanggup tumbuh di tanah yang cukup baik pada kawasan yang bagian deskripsi manfaatnya. Manfaatnya itu buah pisang kayak manfaat di samping sebagai sumber vitamin, mineral, karbonhidrat bagi tubuh. Pisang juga mempunyai manfaat lain, yaitu hampir di seluruh tumbuhan pisang sanggup dimakan. Oke. Nah sekarang kayak kaidah bahasanya yang kamu catat apa yang sudah selesai dari kaidah kebahasaannya? Ya kebahasaannya benda Ya. itu ada kumpul pisang, batang Betul. pisang, tumbuhan, daun pisang dan buah pisang. Oke. Iya. Analisis struktur kebahasaan teks laporan hasil observasi yang berjudul pohon pisang. Struktur definisi umum pohon pisang adalah jenis tumbuhan yang tidak berkayu dan umumnya pohon pisang hanya mampu tumbuh setinggi 2 meter. Oh. Namun ada juga yang lebih tinggi sedikit. Ini bagian apanya? Deskripsi bagiannya. Definisi umum ya. Nah, deskripsi bagian. Bagian dari pohon pisang adalah substitusi manfaatnya bagian kedua sebagai dapat pisang bisa dikonsumsi secara langsung atau masak. Bahasannya kata benda Ya, sangat ready. rasa bunga pisang daun bunga pisang kata penghubung dan konsumsi adapun sebagai Bagus ya. Lagi? Terakhir? Cukup, itu saja? Oke, silakan duduk. Teman-teman, saya perwakilan dari kelompok 1 mau mempresentasikan hasil kerja kami. Di sini struktur yang kami dapat, yang pertama ada definisi umum. Definisi umum terdapat pada paragraf pertama, yaitu pohon pisang merupakan tumbuhan berbentuk ternak raksasa dengan batang semu yang permukaannya terlihat lebat daun. Tinggi pohon ini sanggup mencapai 3 meter. Terus ada definisi bagian. Definisi bagian yang kita dapat pada paragraf kedua hingga paragraf yang ketiga, yaitu dari kata tanaman ini sanggup tumbuh di tanah yang cukup baik pada kawasan dan ketinggian hingga 2000 meter di atas permukaan laut. Pisang merupakan sebutan dari nama buah yang dihasilkan dari tumbuhan ini. Tumbuhan ini bisa dimanfaatkan semua bagiannya sehingga dianggap sebagai tumbuhan serbaguna. Tumbuhan ini asli berasal dari Asia Tenggara. Adapun bisa dibuat menjadi olahan keripik, tepung pisang. Daunnya bisa digunakan untuk menggulung makanan, menjadi obat. Itu saya tahu. Ya, oke. Sekarang kita ke kaidah kebahasannya coba. Kaidah kebahasannya yang pertama ada kata benda. Kata benda yang kita dapat ada batang, daun, tanah, bunga. Yang kedua ada rasa verbal yang kita dapat mencapai dan dimakan. Yang ketiga ada kata penghubung atau konjungsi. Yang kita dapat ada hingga, adapun, dan tetapi. Oke, bagus, tepuk tangan. Sekian dari saya, terima kasih. Tepuk tangan. Kayaknya cukup ya untuk pembelajaran kita hari ini, dan sekedar informasi buat kalian bahwa di pertemuan berikutnya kita akan mempelajari mengenai langkah-langkah ya dalam menyusun teks laporan hasil observasi. Ya, perlu berharap pembelajaran ini bisa lebih bermanfaat buat kalian ya. Dan sekali lagi tantangan dari metode ini, kalian harus banyak membaca ya, harus mau membaca dan menggali informasi dari apapun yang kamu baca dan kamu. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita berdoa. Tulisan
Wassalam. Terima kasih Pak Guru. Ayo, dengan tertib ya. Terima kasih. Tepuk tangan dulu.